Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari UIWOT mengucapkan selamat tahun baru. Semoga kita semua sehat lahir batin. Perjuangan jalan terus. Jalan terus maksudnya Bang, Jalan kaki. jalan kaki ya? Jangan Bang. Ini kasusnya Jokowi nggak selesai-selesai jadinya. Iya, nunggu di kerangkeng aja lah. Ya. Cuman kapan? Tapi secepat mungkin Bang. Iya, Ini kayaknya segera. udah di ujung Bang. Iyalah, tunggu aja. Itu satu. Sepertinya nih tambah rame Bang. Iyalah. Kalau nggak Jokowi kan nggak udah selesai. Iya, Asegaf itu kayaknya mau adu domba SBY dengan siapa namanya, Megawati. Padahal dari dulu SBY sama Megawati tidak baik-baik saja Bang. Kayak api di dalam sekam aja mereka itu. Ya. Pernah saya lihat SBY nggak mau salaman dengan Megawati. Megawati juga demikian. Nyelengos saja, itu acara resmi loh Bang. Baik. Nah, sebagai tokoh kita tidak berharap demikian Bang. Tapi mari kita buka nih Bang ceritanya nih. Iya. Asegaf ada cerita apa? Mau adu domba lagi? Apa memang mau merujukkan mereka berdua Bang? Nggak tahu. Saya sih lihat yang di media sosial, saya diberitahu. Asegaf nih ngomong sebagai ternaknya Mulyono. ternak juga dia nih Bang? Dia ternak. Oh. Bahwa ada dua orang besar di belakang di belakang isu, di belakang kelompok yang mengajar Jokowi ini, dan dia buka dua orang besar itu namanya SBY dan Megawati. Jadi dia berani ngomong begitulah. Memang betul lah SBY yang saya kenal sih orangnya nggak begituan. Apalagi Megawati, dia cuma ketawa aja. Dia cuma liatin aja, kali ini aja si Asegaf ini yang takjol, orang Medan bilang tak jolas, tiba-tiba muncul jadi termul. Dan termul kan butuh leverage, butuh daya angkat yang hebat supaya dapat honor dari bosnya, dari Jokowi, dapat bayaran terus. Karena dia berani mengatakan orang di belakang dua orang besar yang mengendalikan untuk mengantem Jokowi adalah SBY dan Megawati. Itulah kira-kira. Ya namanya gua ternak Mulyono, peliharaan, cari makan, dibayar. Cuman dia si Asegaf nih sok berani, sok hebat. Tapi dia tuduh juga Bang. Kalau nggak salah nih ya. Ya. Itu dia tuduh Roy Suryo ya dapat dana dari yang ngebiayain operasionalnya teman-teman aktivis ini adalah SBY. Wah ya itulah dua orang besar itu kali. Iya. Kalau kata si Asegaf. Ini Asegaf dari mana sih tiba-tiba muncul takjolas orang Medan bilang. Tapi Siapa omongan lo? dia Bang, pahit Bang. Iya. Buat bangsa ini Bang. Iya pahit dan gak bermutu bagaimana? Kenapa dia ngomongnya ngaco berani? Supaya dia jadi topik buat diangkat. Dan sebagai termo, pemilik ternak ini kan ngebayarnya juga enak. Wah hebat nih, berani nih. Kalau nggak ada harganya dia munculnya belakangan. Yang bayar dia Jokowi Bang. Yalah iyalah, siapa lagi? Kayaknya ini pengalian isu barangkali Bang ya. Bisa aja lah apapun namanya. Tapi Faisal Asegaf nih orang yang takjol lah, tiba-tiba muncul datang dengan isu yang bikin rame supaya dia kelasnya naik. Dulu itu dia depan dekat Jokowi. loh sama Roy Suryo, CS lah dengan nggak aktivis, tahu para saya. aktivis. Nggak tahu, saya nggak kenal dia lah. Baru dengar nggak pernah namanya. kenal ya. Tapi saya Faisal pernah lihat Asegaf. dia sering ikut anulah. Kalau ada Roy Suryo ada acara, dia sering hadir juga bicara sebagai Ya mungkin karena nggak ada duitnya kali dia loncat jadi ternaknya Mulyono, peliharaannya itu yang jadi sih. pertanyaan Iya, saya. Setahu pertanyaan. saya itu Ternaknya Jokowi lah, dapat duit dibayar. CS itu ngadain acara itu patungan Bang. Nah iya, RRT duit dari mana kayak kita gini kan. Tapi si Asegaf nih kan butuh duit cari makan. Makanya merapat dia jadi ternaknya, peliharaannya Jokowi. Ya itulah. Kalau saya miris ya Bang ya, sedih saya kalau ada
ada seorang tokoh ya, dia termasuk tokoh lah ya saya bilang ya. Buat saya sih bukan tokoh. Bukan tokoh bang ya. Toko aja, toko buku. Tokoh. Dia menghasut. Toko dari Padahal mana? negara ini dalam kondisi yang seperti ini butuh konsentrasi. Kita kan lagi ada musibah bang di Sumatera. Iya, musibah buat orang mereka nggak ada urusan. Nggak ada urusan bang. Jokowi Ya. ada statementnya nggak mengenai musibah Sumatera, nggak ada. Otaknya transaksional. Itu yang saya mau angkat. Bang. Prabowo datang nginep di sana, atensi, perhatian, empati. Itu, Jokowi saya salut, punya Bang. pun enggak. Anda nggak punya empati, orang Tapi transaksional. Prabowo masih di anu juga bang. Ya biasa lah, politik namanya. Itu kok masih di. segala macam. Aduh kasihan juga Prabowo saya bilang nih. Apa kurangnya lagi? Ya udahlah risiko. Nah sekarang tinggal si anaknya ini, si Fufu Fafa. Urusannya apa? SMA ternyata nggak lulus. Kemudian ngomongnya pun ngaco. Kalau ada saya udah kasus anggap, Sumatera, Bang. udahlah, Apa, Bang? udah selesai lah. Udah selesai dia sebagai Selesai. wakil presiden juga cuma ngabisin duit rakyat aja. Gua nggak ngerti dia dibawa jadi wakil presiden, si Rekap bisa ngendalin itu bagaimana tuh? Katanya nih bang, katanya ada perjanjian tidak tertulis. Kalau Prabowo mau jadi presiden Harus. Ya sudah lah. Nah, kalau enggak Prabowo nggak jadi presiden karena umurnya sudah sampai batas maksimal. Jadi itu dulu yang katanya bang. Ya udahlah, kita liatin aja lah ya. Tapi kalau kayak begitu Republik ini penuh dengan intrik bang ya. Ya udahlah. Kita kalau isu katanya mungkin iya, mungkin enggak. Kita lihat faktanya aja lah yang jelas. Yang jelas jadi presiden dia. Presiden dan si Gibran yang EO, Fufu Wafal, SMA aja nggak lulus bisa jadi wapres. Tapi kelihatan Prabowo peduli dia enggak ditinggalin aja. Nggak dianggap bang ya. Nggak dianggap, memang apa yang mau dianggap, kagak ada apa-apanya otak kebo. Tapi ada yang ngeri kali bang. Kemarin dia bawa mahasiswa bang. Ya kan, apa ini bawa mahasiswa ke ya IKN. karena itulah gambar ngaconya. Urusan apa ke IKN bawa mahasiswa? Pertanyaan, biaya dari mana dapat duit? Itu aja jawab. Kok bawa mahasiswa? Otak kebo ya begitu. Bikin kegiatan cuman buat kayaknya hebat. Padahal esensinya nggak Kalau jelas. Bin goblok tuh bang. Nah itulah. Bahlul susah persis bapaknya lah itulah. Cuman akal-akalannya masih kalah sama bapaknya. Apa kan urusannya di Fufafa dia yang menghina Prabowo segala macam, mukanya tebel juga, berani nempel Prabowo segala macam. Cuman emang otak Itu ya Prabowo kok diam aja udah di. nggak tahu lah, saya itu urusan dia lah. Urusan dia bang. Tapi dia presiden kita loh bang. Kita Iya, mau nggak jaga apa-apa. nama baik dia bang. Ya kita jagain aja semampu kita. Pakai apa? Pakai palang pintu, jagain pakai apa? Nggak usah lah. Dia tahu apa yang dia lakukan dan dia punya kemampuan tuh gitu. Yang jelas dia tidak jual negara, dia tidak maling, dia tidak korup, dia tidak nipu. Itu yang saya kenal beliau ya. Oke. Kalau akal-akalan sih beliau nggak kelas Jokowi lah. Jokowi lebih hebat, kalau akal-akalan Prabowo nggak bisa akal-akalan. Dulu kita bang pernah omong-omong waktu sebelum 2014 siapa calon presiden kita nih gitu ya. Itu di rumah Fachri Hamzah bang. Di situ ada Jokowi, ada Mega, nama Yusril juga masuk, nama Prabowo juga masuk. Namanya ini kita bahas jadi pada saat itu. Nah pada saat itu Prabowo ini termasuk yang negatif sedikit bang, karena dia nggak pernah bergaul, dia orang kaya, dia apa sama dengan Megawati. Nah, tapi ada yang lebih parah bang, ya. Nah, di situ termasuk Yusril bang, nama Yusril. Nah, ya. Itu kan perlu biaya bang jadi presiden, triliunan. Nah, di situ Yusril langsung gugur karena nggak punya duit. Tapi dari segi agama, dari proporsional, dari kepintaran dia termasuk nominasi. Tapi untuk jadi presiden itu nggak mungkin bang, karena nggak ada duit. Ya udah jangan jadi presiden, Nah, susah makanya amat dia sih. kita nggak ini. Gimana? Kalau Yang mungkin ya, itu udah. Prabowo, Megawati. Tahu-tahu muncul nih ini Jokowi bang. Jokodok. Jokodok. Itu yang buat kejutan bang. Nah,
Ya, padahal kita nggak tahu siapa nih Jokowi, Bang. Dia PKI gaya baru lah. Nah, kalau Abang bilang PKI Dia, gaya baru, dia kirim-kirim duit ke Megawati supaya Megawati nggak bisa berkutik, dikendalin kan Jokowi melihat ngirim ke nah itu Megawati. kenapa dia sampai bisa dikeluarin, Bang? Apa karena duit, apa karena politis, apa karena apa, Bang? Dikeluarin maksudnya? Maksudnya dipecat dari PDI, Bang. Bukan dipecat, dia mengeluarkan diri. Dia tidak mau lagi di bawah PDI, bukan dia dikeluarin. Oh, begitu. Dia yang mecat diri sendiri. Dia pikir nggak perlu PDI. Kenapa Megawati nggak bisa berat banyak? Aku udah terima duit. Dia bilang, nih rame rumorsnya. Tapi masuk akal. Kalau Megawati ribut-ribut, gue buka ke publik. Lo terima duit sekian gini. Kira-kira begitulah. Si Jokowi kan orangnya begitu, meres. Akal-akalan. Beras ini buat sana gitu, Bang. Iyalah, udahlah. Kalau saya kenal deket dia sebelum jadi apa-apa, waktu menjadi gubernur, hatinya kecil, konsep kagak kuat, cuman akalnya banyak. Udah itu aja, geber aja dia. Gue mah gampang, geber Di aja. Republik Ya, ini, Bang, kalau nggak akalnya banyak, susah jadi presiden, Bang. nggak juga lah. Nggak juga. Nggak juga. Nah Kenapa itu, Bang, masih dana dia dari mana tuh, Bang, ya? Ada PKI gaya baru di belakang dia. Dia nggak sendirian, dari PKI gaya baru belakang dia. Dia kan PKI gaya baru. Ada PKI gaya baru timnya yang nongkrong di Sirekap ngatur ngendalin. Kalau bukan PKI gaya baru siapa? Partai itu PWLS itu kan PKI gaya baru. PSI itu kan PKI gaya baru dengan wajah baru tampil. Jadi udahlah. PDI juga banyak di sana. Iya kan sebelum Mantan mereka PKI, kuat gabungnya ke PDI. Oh. PDI nampung dia. Oh. Begitu kuat ya berdiri sendiri. Ya itu kan strategi PDI. Silakan, saya nggak mau komentar lah. Saya nggak tahu, saya nggak ikut di PDI. Saya nggak ngikutin PDI. Tapi yang kelihatan seperti itu. Saya nggak mau menilai lah urusan dia lah. Tapi yang jelas sekarang kalau saya bisa baca langkah Jokowi. Bacanya gampang kok. Dia nggak terlalu cerdas untuk itu. Cuman memang ada akal banyak yang kita nggak bayangin kok dia bisa begitu ya. Nah, itu dia baru lakukan. Kalau Itu saya aja. lihat akalnya itu ngibulnya, Bang. Mulai itulah termasuk. Dia bisa kayak nggak punya moral gitu. Oh, bukan kaya nggak punya, memang dia nggak punya Oh, moral. nggak punya moral. Makanya saya ganti namanya dari Jokowi menjadi Jokodok. Jelek-jelek gitu dia presiden loh, Bang. Nggak ada urusan buat Nggak ada saya lah. urusan. Itu cuma jabatan. Oh, oke. Ada Jadi, waktunya, dia Bang, ada ya. waktunya selesai. Tapi dia pengennya nggak pengen, dia tetap pengen jadi presiden Dia 3 periode. namanya usahe. Karena dia bisa morot duit lebih banyak, nabung buat anaknya. Dia lebih kalau bisa 3 periode kan mempersiapkan anaknya. Fufu Fafasi bego tolol itu untuk dipaksakan jadi presiden. SMA kagak lulus bagaimana? Mukanya. Informasi yang saya dengar, Bang, dia dapat dana dari oligarki hitam. Ya dari mana lagi lah, mungkin aja. Saya mah nggak heran dari oligarki dari mana. Mau bilang dari luar negeri ya boleh-boleh aja. Cuman Usaha namanya. partai politik kita ini, saya sih lihat kok makin lama makin nggak punya harga diri juga, Bang. Ya bukan makin lama, dari dulu juga nggak ada harga diri. Gitu. Apalagi yang pimpin namanya Z itu. Nah, Orang ngaco aja itu. Jadi bisa apa deh? Zul siapa itu? Udahlah. Pan itu apa nggak tahu lah. Udahlah gampang lah. Golkar kan dibikin tidak berdaya. Masa si Bahlul itu bisa jadi ketua? Itu bagaimana sih? Kalau nggak di style dikendalin, disumpel sama duit, selesai, Bang, ya udah. selesai. Partai yang lain apa? Sama aja. Sama aja, Bang. Udahlah. Lupain partai-partai karena oknum-oknum di partai itu sibuk repot di partai untuk cari duit. Arahannya, fokusnya, orientasinya bagaimana gue jadi kaya. Udah itu aja. Bukan Waduh. idealisme Ngeri lagi. kali kita nih, Bang. Ya memang begitulah, dibikin begitu. Ini kan strategi Apa? PKG Terus baru. solusinya gimana nih, Bang, supaya partai itu tahu diri gitu? Enggak, Bahwa jangan dia itu harapin wakil tahu rakyat. diri, enggak ada lah. Mana orang tahu diri. Dipaksa tidak bisa begitu, bubarin tuh orang yang nggak bener, tangkepin. Tinggal Kalau Prabowo, menurut saya, nah Bang. Prabowo orang pada komplain wah, kurang keras. Saya sendiri ngeliatnya jangan ngadepin bajingan begini, nggak boleh dengan lemah lembut lah. Jangan ngadepin orang insaf, dipaksa untuk dia berubah. Nah kalau Prabowo nggak mau maksa ya silakan aja lah. Jadi kalau saya bilang
Gampang hadapin monyet-monyet maling begini, kerasin aja. Kerangkeng yang nggak Tapi benar. dia udah berusaha bang. Yang Iya namanya usaha. Iya. Silakan aja. kan nggak bisa 100%. Dan dia kan nggak maling, nggak korup, ya, nggak itu- jual negara. itu yang buat kita. Nah, itu aja. Dan niat dia bukan untuk maling duit lah Prabowo. Udah jelas. Dia nggak ada niat itu. Ya, Kalau Jokowi kan buat cari duit. Jadi mau diapain ya? Kita nunggu aja. Nanti ada momentumnya, dia ada kasus peristiwa yang proses membuat dia di kerangkeng akan berjalan dengan baik. Kita percaya ke senarionya Allah dan kita berusaha dan berdoa supaya dia jadi contoh soal mantan pejabat yang di kerangkeng karena nggak jujur, maling, korup. Itulah Jokowi PKI kayak baru. oke bang. Terima kasih bang. Informasinya bang. Siap. Semoga penonton di Republik ini maklum adanya kondisi negara kita tidak dalam keadaan baik-baik saja. Siap. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Veritas, probitas, justitia. We watch.